Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Bu Mariana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan walaupun ada sedikit yang mengganjal Ibu Nurliani. Oke, masih ada yang mengganjal. Iya, ada yang ingin dibicarakan Ya, kali ini? Mungkin ada yang ingin ya ini dibicarakan. mungkin beberapa kali saya menghadap lagi dengan Ibu, Ya, berdiskusi lagi dengan ini. Jadi di sini Bu saya ingin menyampaikan kendala saya dan murid di kelas, yaitu baik. bagaimana murid itu ada beberapa dari mereka itu tidak mengerjakan tugas. Nah, saya di situ memberikan tugas untuk menghafalkan Ya, nama bulan Hijriyah. Jadi itu ada nama bulan beberapa murid Hijriah. yang tidak menghafalkan. Begitu, Ibu. Oke. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu Mariana saat ini? Karena di sini saya cuacanya mendung ini, Bu. Kalau sama Ibu Mariana ini bagaimana di sana? Sekarang sih apa ya? Cerah sedikit berawan. Oke, Ya, saya cerah. sih semangat-semangat saja, Bu. Cuman karena berawannya itu dengan ada beberapa kendala tadi yang saya temui, saya ingin Ya, ajak Ibu Nurliani lagi berdiskusi. sih. Iya. Saya pun senang bisa ketemu lagi dengan Ibu. Mudah-mudahan sesi ini bisa jadi tempat untuk kita saling mencari solusi. Ya. Jadi kalau tadi saya mendengar Mariana masih menemui kendala pada misalnya meminta siswa menghafalkan nama bulan Hijriah. Bukan begitu, Ibu? Dan masih banyak di antara mereka yang ternyata belum mampu menghafal nama bulan Hijriah. Nah, Iya, sebenarnya betul Ibu. apa tujuan apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan dari sesi coach kita ini? Eee, saya menginginkan murid itu dengan senang hati, eee, mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan di kelas. Kemudian Baik, mereka juga, mempunyai motivasi itu dari diri mereka sendiri. Jadi terbangun motivasi itu yang saya inginkan, Bu. Semata-mata mereka hafal itu hanya karena, menginginkan nilai atau ketuntasan dari saya. Saya ingin lebih tahu apa alasan murid-murid ini mereka tidak menghafalkan itu. oke. Iya. Jadi tadi saya menyimak, oh maksudnya Ibu, anak-anak bagaimana memahami dengan motivasi dari dirinya sendiri, tanpa menganggap bahwa itu hanyalah sebenarnya sebagai kewajiban saja atau menggugurkan kewajiban, tapi memang mereka yang menginginkan, oh saya ingin tahu. Oke, bagus sekali Bu. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Ibu Mariana inginkan, misalnya dari sisi coaching ini? Indikator keberhasilannya sih yang pertama itu murid tidak melalaikan tugas mereka, Ya, kemudian murid dan tugas itu dengan motivasi yang hadir dari diri sendiri. Dan yang ketiga adalah setelah saya refleksi mereka semua merasa senang mengerjakan tugas secara bertanggung jawab dari saya. Itu Ibu. oke. Setelah di akhir ada refleksi dan ternyata mereka senang. Ya, kira-kira apa Mm-mm. yang membuat Ibu Mariana mengalami kesulitan dalam menciptakan keadaan seperti itu? Apa kendalanya? Baik. Ceritanya. Mungkin kendala saya itu pertama ini kan yang bermasalah ini kelas 7 Ibu. Jadi kelas 7 kan belum semua mungkin dari saya belum semua mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian setelah saya sejenak menelusuri itu banyak dari mereka Ya, mengalami kendala di rumah. Jadi banyak pekerjaan rumah yang harus mereka kerjakan. Di samping selain bersama membantu orang tua, juga pekerjaan rumah dan pelajaran lain. Makanya oke. saya itu semaksimal mungkin memberikan tugas itu sesedikit mungkin.
Jadi tidak dalam jumlah yang banyak, yang penting, murid-murid apa yang saya sampaikan. Oke. Itu kendalanya sih, Ibu. Kemudian, Kendalanya. masih banyak murid yang iya Oke, masih iya, banyak murid yang belum. Iya. Kira-kira kenapa Ibu sampai mengatakan bahwa ternyata setelah menelusuri dari kebutuhannya, itu kebanyakan dari masalah rumah. Mengapa perasaan itu muncul dari benaknya Ibu? Kayaknya ini kebutuhannya dari lingkungan deh. Iya. Kenapa bisa seperti itu? iya, karena itu ya karena, eee, karena saya sudah menanyakan, dari masing-masing murid yang tidak menghafalkan, bulan-bulan hijriah itu. Saya menyampaikan, mereka juga menyampaikan, eee, sebagian besar alasannya karena di rumah tidak ada waktu, membantu orang Oke. tua menjemur cengkeh, menjemur padi dan lain-lain. Kemudian pulang sekolah itu langsung ke kebun, Ya. langsung kontak menjawab, banyak sekali tugas Ibu, tidak ada waktu. Oh, tidak Dan ada ini waktu. memang murid-murid di sekolah itu mereka kalau dengan saya, Ya. mungkin saya ini guru yang paling banyak toleransinya. Oh, Iya, oke. jadi kadang-kadang suka begitu, apa, biasa atau mungkin mereka terbiasa dengan saya juga karena saya biasa kan ketika saya kasih dan mengerjakan tugas itu, biasa saya kasih tugas untuk menulis. Mungkin itu karena terbiasanya sudah dari kelas 7 sudah berapa Ya. kelas 7 mereka terbiasa dengan ritme itu, tapi saya tidak menginginkan itu. Saya maunya mereka tetap mengerjakan sesuai dengan materi yang ada. Walaupun memang menuliskan ayat juga memberi dampak yang baik untuk mereka. Jadi lancar ayat. Gitu, Ibu. Oke, Ibu. Iya. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kira-kira di mana kesempatannya Ibu untuk mencapai tujuan itu? Kesempatan saya sih kalau masalah dengan orang tua itu pertama kalau yang di rumah mungkin saya akan berkunjung ke rumah ke rumah-rumah murid. Itu Oke. juga saya sering lakukan, biasa lakukan. Kemudian dengan murid itu saya akan apa ya istilahnya? Mungkin tidak juga sampai merestitusi. Bertanya lebih dalam kepada murid. Oke. Jadi ini mereka sampai seperti ini kenapa? Dan itu saya lakukan Ibu, ini kan tinggal sisanya. Sisanya ini sudah pernah di kelas 7 juga kejadian. Saya lakukan, saya berikan motivasi ke mereka, saya bertanya apa motivasinya mereka sampai melakukan hal itu. Kemudian dan itu sudah ada beberapa yang berubah. Ini sisanya lagi ini Ibu. Yang Oh, kemarin itu kan ketika saya merefleksi bagaimana rasanya mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditetapkan atau kalian menyelesaikan sendiri. Oh, senang Ibu, senang. Ah, seperti itu. Jadi sudah ada dari 11 murid itu sudah ada 2 yang berubah dari yang oke. tadinya dia tidak mengerjakan tugas dengan apa? Dengan polosnya menjawab ada waktu Ibu, saya berjemur cengkeh apa saya tadi ada keluarga yang sakit di rumah, jaga orang saya sampaikan motivasi. Jadi saya sampaikan ke murid-murid saya, kalian harus Oke. berpikir itu yang berpikir menurut jangan berpikir buntu. Jadi saya ini masalahnya lagi ada beberapa yang sisanya dari kemarin, yang dari PR yang lain itu tentang menghafal bulan hijriyah. Kemudian itu yang saya inginkan. Jadi tadi harus mereka dapat melaksanakan tugas tepat waktu. Kemudian mereka ketika saya merefleksi menanyakan mereka mempunyai perasaan senang untuk mengerjakan tugas itu Oke. dan mereka melakukan itu dengan tanggung jawab motivasinya dari diri mereka sendiri. Oke. Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, di mana posisinya Ibu sekarang? Kemudian, di mana posisi ideal yang ingin Ibu capai? Itu. Kalau dari skala 1. Posisi sekarang sih Ya. 5 mungkin Oke, ya. 5. Di posisi 5.
Ya, 5. Karena, saya sudah pernah melakukan itu, mungkin saya harus, lebih memperbaiki lagi mungkin apa yang sudah saya lakukan kemarin yang sudah berhasil itu harus saya perbaiki dan harus saya tingkatkan. Jadi posisi saya sekarang itu adalah 5, kemudian saya inginnya, ke 8. Saya belum ke 10 Ibu, karena itu kayaknya, sangat sempurna sekali buat saya. Saya ke 8 dulu lah Ibu, dari Oke, 5 ke 8. ke 8. Nah, untuk mencapai posisi ke 8 itu kira-kira apa solusi untuk mengatasi kendala yang ternyata muncul untuk mencapai posisi 8? Solusi, Iya. eee, solusi yang muncul itu, eee, pertama, tadi kan kemarin itu saya sempat mengunjungi murid, kemudian bertanya secara, saya memanggil ruangan saya panggil mereka satu persatu, kemarin kendalanya, saya tidak sempat lagi berkunjung ke rumah mereka, kemudian saya tidak panggil mereka satu persatu, hanya saya tanya langsung di dalam kelas, eee, kemudian, apa ya, mungkin pada saat itu kondisinya anak-anak murid itu tidak fokus atau mereka mungkin memikirkan mata pelajaran lain yang sudah masuk. Jadi saya memanggil murid itu pada saat guru sudah mau masuk, jadi mereka sudah tidak fokus. Makanya saya tinggal pertanyakan itu secara bersama-sama di kelas. Jadi setelah misalnya ini akan saya jadikan solusi, kira-kira rencana Ibu yang tahapannya 1 sampai berapa misalnya, apa kira-kira rencananya Ibu dulu? Iya, apa kira-kira Ya, rencananya saya sih untuk yang mengatasi? pertama adalah saya mungkin uh, menyampaikan, mungkin membuat refleksi ke masing-masing murid yang mengerjakan tugas itu. Setelah Oke, merefleksi, mungkin saya akan memanggil mereka, ya, saya akan memanggil mereka satu persatu ke ruangan saya. oke, Kemudian apa? Kalau memang masalah itu dirasa harus membuat saya dan bila perlu saya tetap mengunjungi orang tua mereka. Yang saya oke, mengunjungi orang tua, mungkin apa kendalanya anak ini di rumah sampai apakah memang dia tidak mendapat dukungan untuk belajar atau memang apa tidak memilih untuk belajar di rumah sama sekali. Karena memang ada murid juga yang tidak punya kesempatan untuk itu karena mohon maaf murid yang satu ini tapi untuk ke kasus di murid saya yang sudah tamat, memang kondisinya pada saat itu orang tuanya sakit, masih punya adik kecil, iya, kemudian apa orang tuanya sakit-sakitan itu juga bekerja, jadi memang dia harus membantu orang tua full. Jadi dia hanya punya waktu belajar itu ibu murni hanya di sekolah begitu. Nah itu makanya saya mau kunjungi di rumah juga itu tiga setelah dirasa dua tadi itu tidak memiliki dampak setelah saya merefleksi dan juga apa memanggil langsung murid-murid ini di ruangan saya. oke. Kira-kira dari ketiga tindakan tadi, refleksi, temu atau bincang satu persatu, kemudian mengunjungi orang tua, mana yang akan Ibu jadikan prioritas? Ya, yang mana? Yang jadi prioritas memanggil mereka Oke, ke ruangan saya. oke. Ya karena kenapa saya lebih suka menggugah hati anak-anak itu Ibu. Saya suka memotivasi mereka. Saya suka merubah pola pikirnya mereka itu. Saya tidak ingin mereka bahkan saya secara sering sekali saya menyelipkan motivasi-motivasi ketika saya mengajar itu Ibu. Saya pernah sampaikan kalian itu tidak boleh berpikir apa tidak boleh punya pemikiran buntu, harus cari jalan keluar nak. Ketika kamu tidak bisa menghafal dengan cara ini, belajar pakai cara lain.
Jadi kalau tidak bisa pakai, misalnya tidak bisa menghafal langsung, mungkin kamu bisa mendengarkan musik atau cari lagu yang ada nama bulan-bulan hijriahnya. Seperti saya contoh kayak pakai lagu yang dari Ipin Upin atau apapun itu. Mungkin kamu mau pakai kartu, nak. Pokoknya kalian harus jangan bilang, aduh diambil ini bukuku, ibu tidak jadi menghafal, tidak dikasih tahu teman. Bagaimana caranya kamu harus bisa menghafal ini, bisa kasih tugas yang motivasi mereka begitu, Ibu. Oke. Saya mendengar tadi begitu banyak strategi yang akan Ibu Mariana terapkan pada saat ternyata memanggil mereka satu persatu, Good job. Kemudian kira-kira jangka waktunya dan bagaimana, kapan Ibu mau memulai ini? Jangka waktunya. Karena itu baru kejadian minggu lalu. Ya. Minggu depan itu semester. Ya. 2 minggu kemudian, Ibu. Oke, 2 minggu Di minggu tenang. ke depan. Di minggu tenang. Ya. Apa ukuran keberhasilan rencana Ibu ini nantinya? Ukuran keberhasilannya seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu, mereka melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian ketika saya merefleksi tugas itu, mereka semua menjawabnya senang dan itu memang murni dari hati mereka, itu dengan wajah yang memang betul-betul ekspresi senang. Dan itu mereka kerjakan karena memang kemauannya mereka. Jadi kan ketika saya merefleksi itu pernah kemarin, kamu mengerjakannya karena apa? Memang mau, Bu, saya senang. Jadi saya selalu mengarahkan ke mereka itu harus memiliki kontrol diri. Nah, kamu tidak akan bisa melaksanakan apa yang guru bicarakan atau apa yang guru kasih di sekolah PR atau apapun itu kalau kalian tidak mau melaksanakan itu. Kalau kalian tidak mau, jadi mereka itu harus paham dan alhamdulillah mereka paham. Jadi ketika ditanyakan kenapa, memang biasa ada sampai yang Ibu tidak mau mengerjakan, Ibu banyak tugas belum bisa, Ibu. Sampai ada yang sudah sebegitunya. Jadi kalau dilihat dari keberhasilan, tolak ukur keberhasilannya itu tadi, Ibu, mereka nampak dari jawaban-jawaban refleksi mereka itu kemudian mereka juga melakukannya itu karena memang mereka punya kemauan sendiri atau punya motivasi intrinsik. Tugas dikerjakan dan memang mereka termotivasi dari dalam. Oke. Apa komitmen Ibu terhadap nanti rencana yang akan Ibu buat ini? Apa komitmen? Komitmennya kendala saya, apapun kendala yang saya temui, apapun saya, hal ini tidak boleh kendur. Maksudnya tidak boleh malah saya yang down untuk melihat murid berubah, saya tidak boleh down. Jadi mungkin kedepannya saya harus lebih merefleksi juga diri sendiri, lebih ke menenangkan diri juga. Mungkin kemarin saya ada masalah di luar, tidak sadari itu ternyata memang mengganggu aktivitas saya, pembelajaran saya atau yang saya laksanakan dengan murid di sekolah. Oke. Siapa yang bisa membantu Ibu ke komitmen ini dan kira-kira apa yang betul-betul jadi intinya? Kalau saya melakukan seperti ini, komitmennya saya terjaga. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dan apa yang betul-betul jadi inti sehingga Ibu betul-betul bisa jaga komitmennya? Yang bisa membantu saya, Masya Allah, sudah mati lampu, Ibu. Tunggu dulu, mudah-mudahan tidak rusak jaringanku. Ya, fokus kembali. Yang bisa membantu saya itu pertama ya diri saya sendiri, murid dan juga rekan sejawat dan kepala sekolah. Kenapa rekan sejawat? Karena saya pikir kita kan, saya sebagai guru penggerak di sini, saya juga sudah sebisa mungkin kita lewat komunitas yang sudah dibentuk di sekolah, meskipun hanya beberapa guru saja yang mau. Kemudian dari situ saya juga menyampaikan apa yang
kami lewati di dalam pendidikan guru penggerak ini. Jadi kenapa rekan sejawat? Karena itu tadi kita sama-sama membantu bagaimana kita menerapkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar. Kemudian kenapa kepala sekolah? Mungkin lewat arahan-arahannya beliau, apel pagi pun di saat acara, mungkin itu akan beliau bisa menitipkan dengan caranya beliau sendiri atau bahasanya kepala sekolah sendiri bagaimana pentingnya mereka itu mengerjakan tugas-tugas mereka sebagai beban tapi sebagai tanggung jawabnya mereka. Memang itu untuk bertumbuh lebih dan juga lebih disiplin mungkin ya, seperti itu. Ya. Jadi tadi sudah penuh dengan segala permasalahan mungkin, dan itu juga menjadi pembelajaran bagi saya. Kemudian ternyata solusi yang Ibu berikan itu juga penting bagi saya. Kira-kira bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Mungkin kita akan bertemu lagi setelah Ibu nantinya melakukan rencana aksi. Kita akan bicara lagi sejauh mana capaian yang telah Ibu lakukan. Oke, mungkin terima kasih Ibu Mariana atas waktunya hari ini. Dan mudah-mudahan terima kasih Mulyani, tentu mudah-mudahan ya. Sesi coaching ini mudah-mudahan bisa jadi sedikit agak lega, ada solusi dari sini. Oke, terima kasih Bu Mariana. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mulyani.